Oke guys, jumpa lagi nih sama gue Biji Kuhibiniu, ditemani sama Yes. Lisino, Lis dan Azu. Lis dan Azu. Oke. Kita masih di acara podcast Kopassus. Podcast Kopassus. Nah, edisi kedua kali ini kita mau bahas nih guys, hero yang lagi meta, imba banget tuh. Lihat tuh, ada di backgroundnya Azu, ada di backgroundnya Klis, nggak ada di background gua. Maaf. Iya. Belum biasa jadi streamer. Belum unlock ya? Udah unlock belum? Iya itu juga sih. Saya itu kurang juga. 5 shard. Nggak mau gue spend lagi habis buat ini buat Deadpool. Bakarlah core Anda. Iya kurang bang, habis. Oh iya. Oke, jadi ini hero imba banget guys. Hero ini keren banget. Tapi di War Dev gitu. Mungkin Zu boleh kasih lihat kitnya Zu. Kenapa sih hero ini imba banget gitu? Wait. Nih Azu mau share. Ini dia nih kitnya. Wih, duitnya banyak banget Bang Azu. Duit. Oh, Kan gue belum lihat core-nya berapa nih core-nya tadi. Kan lagi ada core-nya dikit udah habis. Mana tadi? Nih Kak Seto nih Kak Seto. 900 kayaknya. Korea lagi miskin pasti orang-orang buka sangci. Iya, buka sangci. Waduh. Core gue 7.000. Hah? Lu masih sisa 7.000? Dia Iya, kan udah arenanya nomor 1 mulu. Tuh, berjiburu lah para Cristino arenanya. Oke, ini kitnya, ini mungkin Azu sama Klis yang bisa jelasin. Gua kurang paham guys kalau ini. Please lah, Oh. please. Klis lah, Kalau monggo, teknis. Klis. Apa nih? Ya, ini simple Basic sih dulu. sebenarnya. Jadi Basic. basicnya dia sekedar ya sama ya standar kayak dia slow aja, kasih slow basicnya dia. Nggak ada yang nggak bikin keren ya, basicnya biasa aja ya. Makanya ini Basicnya- belum gue naikin level. Iya, gue 7. juga nggak naikin sih itu. Yang itu dia cuma kayak extra crit chance kan. Ya udah, skip aja lah kalau basic udahlah. Ini apa yang bikin bagus? Tunggu. Tadi ada apa ya tadi yang paling bawahnya? Crit chance. Sama dia tambah extra Jadi crit chance kalau ada 50%. positive effect-nya aja tuh. Oh. Oke. Iya, tapi nggak gitu penting sih itu sih. Ya, oke. Nah, ini nih yang Terus bacanya panjang ya. iya, jadi ini termasuknya yang gue merasa lumayan yang bikin HFA jadi lebih imba tuh ini juga si spesialnya sih, karena sekarang cleanse-nya dia jadi ada 2. Pertama kan cuma Enfist dulu ya. Sekarang Iya. ini pun juga dia bisa cleanse tuh, bisa remove, hilangin debuff-nya. Ini. Oh, tapi cuma satu. Ini Betul. mouse gue kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh, soalnya Kelihatan. kelihatan ya. Nah. Sama dia ada itu. Nah, sama dia fill speed bar buat diri sendiri. Plus ini ada bug-nya nih sebenarnya. Karena dia gain plus 2 counter tuh kalau dari kata-kata ini harusnya cuma dia sendiri, tapi dia kasih satu tim itu. Oh ya? Plus 2 counter ini. Jadi nanti ada 2 sih bug-nya ability ini. Satu ini sama satu lagi dia itu apa namanya? Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya. Oh iya, nanti dites. Nah, ini war defense-nya nih. Nah, kalau di war defense dia tuh tipenya tipe auto targeting. Jadi dia akan langsung target ke yang apa namanya yang musuh yang itu ya, apa yang paling lukanya paling banyak. Itu jadi kan kalau biasa HFA tuh siapa tuh yang pakai pedang jalan dulu kan, ceret gitu kan. Colin. Nah, Jadi jalan dulu terus habis itu lanjut sama ini, matilah. iya. Tapi nggak, dia spesialnya nggak bisa dipakai di turn 1 sih. Iya, spesial turn 2 sih sebenarnya. Oh. Kan dia 02. Oke, Dia turn 1 dia bakal pakai ultinya, Ulti. tapi ultinya pun juga ada, nanti coba dilihat deh ultinya. Oke, ulti. Ayo kita naik. Nah, ultinya ini juga gila, men. Jadi Ini kita speed bisa bar lihat nih, bisa reduce speed bar. reduce speed bar-nya tuh Nah, ini. kalau di war itu 20%, men. Nih. Jadi baru jalan musuh udah nggak jalan duluan itu. Kalau dia speednya lumayan tinggi, jadi begitu dia jalan musuh langsung mundur 20% kan. Jadi hampir selalu hero first fire-nya tuh bakal jalan semua duluan selain sebelum kita jalan. Berarti bisa mereka jalan 2 turn ya? Ya, Speed up, ada speed mirip-mirip. up juga. Nah, karena udah dia dapat speed up for 2 turn. Jadi kenapa 2 turn? Kayak supaya dia sendiri masih dapat speed up setelahnya gitu. Ini perlu buat kalau IW kan ada yang segitiga itu safeguard. Ngaruh nggak kalau di ulti sama dia safeguardnya? Kan dia nggak ngilangin itu, nggak ngilangin apa sih, dia cuma ngurangin speed bar aja. Speed bar kan nggak ada efeknya sama itu. Tapi malah lebih parah nih karena dia ada plus 75 damage per positive effect nih. Malah justru lawan IW ya itu IW-nya jadi lebih. Tunggu, kalau war di bawahnya lagi dilihat
Oh, oke. Ini gila nih yang gore-nya. 100 100%. additional damage, berarti dia per positive impact itu 175 damage, 175%. Padahal IW itu kan minimal ada 2, minimal 3 lah. 3 kan sama si safeguard-nya kan. Iya, Nebula pasti kan evade Nah, dulu. Nebula paling dikit karena dia jalan Oh. duluan. Tapi yang lainnya itu kan masih banyak gitu. Nah, itu langsung dihajar bisa kayaknya total berapa 175 kali 4 itu kan udah berapa tuh? 700% ya. 700%. 1000% lebih itu. Dia. Naikin ya. Kalau udah IS mati dong. Berat. Nanti Oh, tapi makanya kita kan lihat. nanti Ada kalau dilihat videonya dari apa namanya war defense kan IW banyak yang kalah gara-gara ya itu. Terutama kalau yang Philadelphia lemah biasanya. Oke, pasifnya bagus nggak? Pasifnya ya standar sih, dia kasih deflect sama dia kasih ekstra itu apa namanya crit kalau nggak salah. Coba boleh ditranslasikan nih bahasanya bahasa Inggris nih kayak agak sulit. Oke, ya udah coba Clistino gimana Clistino? Rubah bahasa dulu deh. Jadi intinya tuh kalau ketika dia critical damage nge-crit ya, kasih deflect. Kalau bahasa Indonesia apa sih deflect tuh gue nggak tahu sih, di tangkis ya, dapat tangkis. Tangkisan. +1 maksimum 5. Jadi dia bisa numpuk ini si tangkisnya. Nah, kalau ada tangkis karakter tersebut bakal dapat extra crit chance lagi, yang mana bakal kasih tangkis lagi nanti. Sama block amount-nya ini, ya ini yang bahaya ini juga sih block amount ini, karena ini game mekanik yang nggak terlalu dijelasin ya sama si Dev ya, yaitu block amount ini juga termasuk auto resist. Jadi kan kita tahu tuh kalau kadang ada yang di block terus dia di buff-nya nggak kena. Nah, masuk. Sesuai dengan jumlah block amount ini persentase gagalnya. Jadi kan block amount standar itu kalau nggak salah 20% apa 25% gitu. Jadi kalau si HFA ini karena ada tambah 20% block amount, jadi dia akan jadi 40% tadi, 40 atau 45%. Nanti pasti dicek tuh berapa tuh. Lupa gue. Jangan lupa ini ada charge-nya nih. Nah, kalau darah separuh penuh lagi. Betul. Nah, ini nanti ada ini juga nih. Jadi si Shang-Chi ini melengkapi HFH kan, Heroes for Hire. Nah, dia itu yang uniknya dia kasih ekstra charge ke Misty dan Colin. Yang mana? Jadi Misty dan Colin biasanya cuma punya 3 kan? Punya 2 charge, jadi ada 3 charge mereka sekarang. Ditambah lagi si charge itu yang bikin masalah adalah charge itu kasih resistance tambahan. Makanya sekarang kalau ada Shang-Chi udah nggak bisa counternya pakai silver server. Oh, oke. Dulu kan dia ada silver server bisa kan buat namanya hilangin charge-nya langsung gitu karena kalau ada Shang-Chi itu kalau ada yang masih mau coba deh itu kan begitu itu sering diresist. Gue udah coba beberapa kali gagal gara-gara itu. Resistance per charge, ya. Waduh, oke, kayaknya imba nih guys. Tapi mungkin kita bisa lihat gameplaynya kali ya. Oke, kita coba di Blitz ya. Blitz dulu ya. Boleh. Ini yang di Blitz nih, sekalian mungkin mau bahas itu ya. Tadi ada bug yang disebut sama Clistino. Mau lawan apa nih? Itu Beo bisa. Black Bolt nggak bisa, Black Order kayaknya belum bisa. Ini aja lah, biar aja deh. Biar yakin menang coy. Biar enak dilihatnya. Payah ngerekam gagal. Masa malu-maluin udah kita keluar-keluar begitu. Tapi kalau di War Defense menang loh itu loh. Kalau War Defense Black Order punch down itu kalah loh. 800k lawan 400k kalah loh tuh kalau Black Order. Waduh. Karena ada si charge-nya itu dan udah segalanya. Ada fungsinya. Kita pakai speed 1 ya buat ntar lihat. Ya mati. Jangan ditiru guys. Kalau ini nggak ada charge-nya, jadi dia langsung mati. Kita ulang lagi. Take 2. Cari. Mati. Tadi mati kenapa itu? Di itu sama si di Loki di ulti di spesial ya. Mana ada yang bisa nggak ini? Oh, Asgardian bisa kayaknya deh. Tapi kalau asal nggak ada santet Loki lagi nanti. Iya, ntar diitin sama Loki lagi. Kita cari musuh lain dulu deh. Sabar ya guys. Aduh, kelihatan dari roster gue. Aduh.
Ya 81. Lupa di itu lagi. Iya. Namanya juga percobaan jadi YouTuber. Ya gitulah. Ntar saya retweet lagi. Maaf. Salah sih tapi itu kayaknya. Ini makalah Ini kan retweet lagi. Coba buat itunya doang. riset matchup. Mm-mm. Sambil nunggu Azu nyiapin match-nya, mungkin kita lihat dulu nih guys, kayak apa di War. Sambil Azu cari komposisi match yang sesuai. Boleh gantian Zu share. Oke. Ini kita mana ya sebentar. Ini tadi udah dicoba. Nih mau lihat mungkin performanya Shang-Chi di War lawan Iwe nih. Tapi ini punch down ya, soalnya memang tadi nggak nemu Shang-Chi yang lebih gede pas bikin videonya ini. Oke, kita mulai. Tapi udah bisa dilihat dia apa namanya keras banget jadinya. Agak buram tapi ya udahlah, coba kita lihat dulu nih. Oh, soalnya pakai WA tadi ngirimnya. Dikompres. Ini lihat belum jalan nih ya musuh ya. Iwe belum jalan nih. Iya. Iya. Oh, tapi Nebula jalan sekali. Nebula jalan duluan. Karena dia speednya tinggi si Nebula. Nah ini kenapa awal gue target langsung si Luke. Karena ketika ada Shang-Chi, Luke itu akan nge-taun begitu ada HFA yang HP-nya di bawah 60%. Di bawah. Padahal kita tahu mereka kan bakalnya itu ya apa namanya nge-heal terus kan. Jadi begitu 20% dia nge-heal 100% lagi. Jadi kalau misalnya nggak Luke dibunuh dulu, bakal ujungnya kena taun terus ke si Luke terus nanti. Dan kita tahu Iwe itu kan powernya gede ya. Tuh lihat si Luke-nya dari tadi bolak-balik aja, digebukin nggak mati-mati. Itu udah 3 charge berarti ya? Berarti apa 2 charge Luke? Kalau Luke? Baru kepake. Luke 2 charge baru kepake sekali. Oh, yang 3 tuh Colin sama Misty ya? Betul, Colin sama Misty. Males Udah banget. habis tuh. Tapi tuh digebukin Gamora segitu banyak, lihat tuh, nggak ngurang-ngurang. Jangan dicoba kalau nggak punch down ya guys. Ini punch. Tapi kalau punch across bisa nggak? Punch up bisa Nggak nggak? bisa. Punch cross punch up nggak direkomend kayaknya. Tapi punch down pasti bisa. Kalau jadi punch across itu gue pernah coba bisa bunuh satu doang biasanya. Antara Luke Cage. Kalau misalnya Luke Cage bisa di-disrupt, itu bisa bunuh Shang-Chi-nya. Kalau Luke Cage nggak bisa di-disrupt, biasanya cuma bisa bunuh Luke Cage aja. Jadi kill ordernya sih untuk tim ini ya tadi tuh apa namanya nomor 1 Luke Cage dulu kalau udah ada Shang-Chi ya. Kalau kita bisa disrupt Luke Cage pakai si ability-nya si Adam, nah itu kita bisa pindah targetnya ke Shang-Chi langsung. Karena masalah utamanya sih Shang-Chi karena dia bisa reduce speed ability reduce speed bar tadi itu 3 energi doang. Jadi dia bolak-balik minus terus kan repot itu dia. Kalau udah Shang-Chi udah mati udah aman lah ya. Ya, kalau Shang-Chi udah mati mainnya pakai IW di auto aja pasti menang. Sisa siapapun nggak bakal ada apa-apa itu. Jadi tadi Luke Cage dulu ya, harus selesai baru Shang-Chi ya? Iya, kecuali bisa di-disrupt ya Luke Cage-nya. Kalau Luke Cage bisa di-disrupt, kita bisa pindah langsung ke Shang-Chi-nya. Kalau nggak bisa di-disrupt, selesaiin Luke Cage ya gitu ya? Betul. Kalau nggak nanti percuma itu. Kita buang-buang buang-buang serangan kan. Padahal tuh kalau kalian bisa lihat powernya kan kecil banget mereka ya. Tuh punya gue udah nebulanya udah segitu, Mundry kan udah segitu. Tuh kalau powernya setara udah bubaran itu. Minimal ada satu yang udah sekarat-sekarat gitu. Iya. Kalau ini udah tinggal ngabisin aja ya. Ya ini udah gue auto. Kalaupun mainnya yang power lebih gede itu juga harus di auto karena tendensinya time out nanti. Gue pernah coba yang kan gue punya IW 700-an ya. Gue pernah lawan power 680 itu sisa 10 detik baru bisa menang. Itu pun udah gue auto. Oke. Jadi udah selesai. Mungkin sekarang Azu mau ngasih lihat nih live. Oke. Coba. Gue gue ambil charger dulu gimana guys? Silakan, tenang. Silakan. Azu monggo Zu. Di screen share. Dapat lawan apa nih Zu kita Zu?
defender tadi. Menang lah ya. Menang lah. Mudah-mudahan lah. Defendernya Pak Sangchi ya. Defender nih dulu hero kebanggaan sejuta umat nih guys. Oh, yang main dari zaman lama dulu namatin DD1 ya, pakainya defender tuh. Nah, ini nunggu klis kali ya. Ini ultinya yang jalan ke attack semua sama reduce speed bar. Oke, coba mulai aja nggak apa-apa sih. Pencet aja. Siap. Ini filmnya bentar lagi juga muncul nih guys. Iya, tapi belum bisa nonton kita. PPKM. Di mana sih? Dia nggak ada lagi ya selain di itu? Netflix? Nggak ada, cuma ada di bioskop doang. Ini Colin biasa kan sabet ya. Duh. Sejujurnya gue kalau main nggak pernah lihat animasi ini sih. Nah ini biar sekalian nonton lah. Wah udah mati satu. Wah ini mah guys. Ngehil aja deh. Kunlun. Ini basic aja biar nggak. Dapat nggak nih si Sangchi? Oh nggak, Luke Cage ya. Ini hero pertama. Hero pertama semua umat. Hero pertama semua umat. Zaman dulu favoritnya masih Daredevil sama Punisher. Apa skillnya yang... Nah itu. Wah kayaknya... Jadi, nah ini spesialnya mana Om Klis? Klis ini baterainya habis. Oh gitu. Lanjut aja, jadi gimana nih spesialnya? Ya tadi kan katanya spesialnya nge-heal sama ngasih counter ke semua. Harusnya nggak, itu kan nge-bug katanya, harusnya nggak gitu. Coba ya. Oh iya tuh dia nge-heal semuanya dapat counter. Wah. Wow. Ya pantas ini kalah terus kita. Oke, kita selesaikan saja ini. Jadi ya harusnya di kitnya nggak ada ngomongin itu dapat counter dan nge-heal. Iya. Ya kalau ini sudah biasalah scope boundless ya namanya sekarang ya. Tidak ada update tanpa bug. Tidak ada update tanpa bug. Oke guys, itu dia. Jadi cerita kita mengenai meta zaman sekarang, hero yang lagi imba. Ya kalau punya core ya boleh lah. Wajib sih hukumnya. Kalau kata Martis sih, sebenarnya kalau untuk pemula mungkin nanti dulu nggak apa-apa. Tapi kalau ngerasa timnya udah settle buat Doom Raid aman, Greek udah aman, ini harus banget sih gitu. Jadi ini sangat-sangat recommended banget. Tadi ada bocoran katanya, nggak tahu bocoran nggak tahu nggak ya Zui. Jadi katanya bisa jadi buat requirement unlock legend, gitu ya. Gosipnya seperti itu. Mungkin nggak tahu ya. Apa legend selanjutnya? Belum ada tahu juga sih. Nah, jadi belum ada berita. Jadi mungkin Eternal kali. Eternal filmnya mau keluar. Ya betul, bisa jadi. Oh ini Om Klis datang lagi, Klisino. Sebelum kita sudahi. Oke, ya beginilah kalau live. Klisino mati, Klisino. Iya nih, apa namanya? Video Om. Nah nih. Oke. Ya, sorry, baterai laptop gua habis men. Oh iya, ya tadi udah dibuktiin sih bener spesialnya dia nge-heal sama ngasih counter ke semua alisnya. Iya, itu berapa tadi? Nge-healnya lihat nggak? Berapa ya tadi ya? Lumayan sih, lumayan. Ya, nanti bisa dilihat ya. Nanti bisa dilihat juga. Nanti ya kita lihat aja lagi bisa di videonya. Jadi pakai satu kali sih. Ya. Oke, itu sekian dari kita guys, dari podcast Kopassus episode 2 ini. Nanti tunggu kita di episode ketiga ya guys. Episode ketiga kayaknya kita akan bahas tips and trick untuk merekrut Sangchi gitu, karena Sangchi akan datang 2 hari lagi di Blitz Milestone Event. Nanti biasanya Klisino udah punya hitung-hitungannya nih, nanti keluarin gimana supaya dapat milestone-nya mentok sampai semua ya, sampai bawah. Jadi kalau usah dipusingin, nanti ada hitungannya dari Klisino. Oke, sampai jumpa di episode ketiga guys. Bye-bye. Jangan lupa like, share, and subscribe. Like, subscribe. Ya, selalu ya. Masuk Discord kita, jangan lupa. Siap. Oke.
join ya. Yuk. Thank you semua.